Di Bank Bali, Joko Chandra telah dipindahkan ke Rutan Salemba, Jakarta setelah seluruh pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri dinyatakan rakum. Kini Joko Chandra telah menjadi warga binaan dan menjalani hukuman 2 tahun penjara yang harusnya ia jalani pada 2009 lalu. Joko Chandra akhirnya dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Salemba, Jakarta hari ini. Sebelumnya, terpidana kasus Kesi Bank Bali ini ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Bareskrim Polri untuk pendalaman kasus surat jalan dan suap. Kabar Reskrim mengatakan pemeriksaan terhadap Joko Chandra sudah cukup, sehingga terpidana ini dikembalikan kepada Dirjen Pas. Terkait dengan pemeriksaan saudara Joko Chandra, untuk sementara kami rasa sudah cukup. Oleh karena itu selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dirjen Pas untuk penempatan saudara Joko Chandra selanjutnya. Kemudian minggu depan kami akan melaksanakan gelar dalam rangka penetapan tersangka untuk kasus Tipikor dengan mengundang rekan-rekan dari KPK. Penahanan Joko Chandra di Rumah Tahanan Salemba Cabang Bareskrim Polri terkait pemeriksaan kasus surat jalan palsu dirinya serta dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak yang melancarkan dirinya keluar masuk Indonesia dengan status buron. Dengan ditahannya Joko Chandra di Lapas Salemba, maka mantan buronan Kejagung ini resmi menjalani hukuman badan selama 2 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 2009 lalu. Joko Chandra kini telah menjadi warga binaan Salemba. Saudara Joko Chandra karena pemeriksaannya sudah selesai sementara di Bareskrim Polri, maka kami menerima kembali saudara Joko Chandra dan akan kami tempatkan kembali di Rutan Salemba dan kami akan pindahkan untuk menjalani pidananya di Lapas Salemba sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Diketahui buronan 11 tahun Joko Chandra dieksekusi di Kuala Lumpur, Malaysia pada 30 Juli lalu oleh Kabar Reskrim atas perintah Presiden Joko Widodo. Namun Joko Chandra tidak langsung ditahan di lapas karena diperiksa terkait surat jalan palsu dan dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak. Sehingga meski sempat diserah terimakan ke Dirjen Lapas sehari setelah penangkapan, Joko Chandra tetap ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Bareskrim selama sepekan. Kini rencananya pekan depan Bareskrim bersama KPK akan melakukan gelar perkara terkait aliran dana dugaan suap dan gratifikasi penghapusan red notice. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Gilang Ramadan, Eka Rusmanda, iNews melaporkan. Sementara pengacara terpidana korupsi Joko Chandra, Anita Kolopaking, masih diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka. Menurut polisi, Anita merupakan kunci untuk mengungkap kasus pelarian Joko Chandra. Setelah mangkir pada panggilan pertama Selasa lalu, hari ini Anita Kolopaking memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri dan masih diperiksa hingga malam ini. Anita berstatus tersangka atas kasus pelarian kliennya Joko Chandra. Penyidik masih menggali keterangan dan keterlibatan Anita dalam penertiban surat jalan palsu bagi Joko Chandra. Setelah diperiksa, polisi baru akan menentukan apakah Anita Kolopaking akan ditahan atau tidak. Terkait dengan kasus yang terkait dengan surat jalan, saudara Anita saat ini sudah kita periksa dan pemeriksaan saat ini masih berlangsung. Kemudian nanti langkah apa yang akan kita lakukan nanti akan kita informasikan lebih lanjut.
Status perkara dugaan aliran dana dalam penghapusan red notice Joko Chandra telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Diduga ada pejabat negara yang menerima gratifikasi sehingga Joko Chandra bebas melintas selama Mei hingga Juni 2020. Berdasarkan hasil gelar perkara pada Rabu 5 Agustus, kasus penghapusan red notice dinaikkan menjadi tahap penyidikan. Kepolisian segera menyidik untuk mencari siapa pelakunya. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020 lalu. Sejauh ini kepolisian telah memeriksa 15 saksi terkait dugaan gratifikasi. Polri juga melibatkan PPATK untuk mengusut aliran dana. Diduga ada pejabat negara yang menerima hadiah sebagai imbalan penghapusan red notice Joko Chandra. Jadi intinya bahwa kemarin dari Tipikor itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik ke sidik penyidikan. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan di sana. Penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra telah menyeret 2 nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Center Bureau Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020 lalu perihal terhapusnya red notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Binter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pejabat terseret kasus Joko Chandra dari perwira tinggi hingga lurah. Mereka yang terseret dicopot jabatannya dan bahkan berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buronan. Sejumlah nama terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra berimbas pencopotan jabatan bahkan pidana. Irjen Pol Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubinter Polri, dan Brigjen Pol Nugroho Wibowo, mantan Sekretaris NBC Interpol Indonesia, dimutasi karena diduga berperan menghapus Interpol Red Notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang merupakan pejabat di Bareskrim Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra dicopot dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Sementara Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Kejaksaan Agung setelah diduga terlibat gratifikasi. Sebelumnya Asep Subahan dicopot sebagai Lurah Grogol Selatan setelah diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke kasus Hadi Pranoto, pemirsa, hari ini Hadi Pranoto melaporkan balik orang yang mempolisikannya dengan tuduhan melakukan kebohongan, yaitu Ketua Cyber Indonesia Muanas Alaidit. Sementara polisi mengatakan laporan Muanas Alaidit telah memenuhi unsur pidana. Hadi Pranoto membalas, ia melapor balik Ketua Cyber Indonesia Muanas Alaidit yang melaporkan dirinya karena dianggap melakukan kebohongan.
Bagi Hadi, laporan Mu'annas menyebarkan nama baiknya. Tak tanggung-tanggung, 3 pengacara sekaligus datang mewakili dia ke Polda Metro Jaya. Terkait dengan itu, apa yang disampaikan oleh beliau, Mu'annas Al-Aidid itu, inilah respon yang disikapi oleh klien kami terkait dengan statement beliau itu. Di hari yang sama, polisi mengatakan laporan Mu'annas soal dugaan kebohongan temuan obat corona Hadi Pranoto memenuhi unsur pidana. Karenanya dugaan kebohongan Hadi yang jadi perhatian publik naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi proses ini sudah berjalan, dari tingkat penyelidikan sudah ditingkatkan naik lagi menjadi tingkat penyidikan. Jadi kita akan panggil yang bersangkutan sementara ini sebagai saksi untuk pemilik akun Dunia Manji maupun juga HP. Untuk kita lakukan pemeriksaan. Polisi pun telah memanggil dan memeriksa Mu'annas setelah ia melaporkan Hadi pada 5 Agustus kemarin. Mu'annas ditanyai 25 pertanyaan untuk melengkapi laporannya. Ia juga menyerahkan sejumlah barang bukti tambahan untuk mendukung laporannya. Ya hari ini kebetulan ya penambahan aja, melengkapi pemeriksaan. Nah kebetulan kita sudah bawa saksi, kemarin kita sudah diperiksa sebetulnya tapi agak kurang. Nah termaksud ada minta waktu kita untuk mengajukan beberapa bukti tambahan yang tadi kita sampaikan. Gitu loh, diantaranya ada tadi penjualan dengan nilai 275.000 itu di Tokopedia. Kita dicek juga apakah betul itu atas nama Hadi Pranoto. Gitu, karena kalau kemudian itu benar ya berarti jelas bahwa modusnya konten itu dibuat hanya sebagai penjualan produk gitu loh sebetulnya, menawarkan produk dengan modus penemuan gitu kan, obat. Nah indikasinya banyak, saya kira termasuk ya tadi itu ada upaya memasukkan identitas dengan menyebut istilah profesor padahal dia tidak punya latar belakang dan rekam jejak apapun dalam akademiknya itu. Setelah viral di media sosial, Mu'annas melaporkan musisi Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong terkait klaim penemuan obat COVID-19 yang diunggah di channel YouTube Dunia Manji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada malam ini jam 18.30. Dari interview itu tadi sudah kita transkrip semua. Sosok Hadi Pranoto menarik perhatian publik dengan racikan obat miliknya yang diklaim mampu menyembuhkan COVID-19. Tak hanya soal racikannya, sebutan profesor yang melekat pada Hadi pun menimbulkan kontroversi. Belum saya lebih jauh, mungkin juga orang-orang mempertanyakan bagaimana profesor bisa menyimpulkan hal ini. Panggilan profesor yang ditujukan musisi Anji terhadap Hadi Pranoto kini menjadi sorotan. Sebab menimbulkan kontroversi terkait panggilan tersebut, Anji pun menyampaikan klarifikasinya melalui channel YouTube-nya. Saya terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa ternyata beberapa hal yang berkaitan dengan status Bapak Hadi Pranoto dan juga pernyataan-pernyataannya ternyata tidak valid. Tidak validnya gelar Profesor Hadi Pranoto juga diungkap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gelar Profesor Mikrobiologi Hadi Pranoto tidak ditemukan di dalam database Kemendikbud. Pak, hasil penelitian terakhirnya apa Pak kalau yang Hadi Pranoto? Saya tidak meneliti, saya tidak menjadi polisi ya, bukan polisi, jadi yang kita lihat di database kita ya tidak ada yang namanya. Tidak ada profesor ya Pak ya? Profesor Hadi Pranoto nggak ada Pak ya? Di tengah kontroversi gelar profesornya, Hadi kembali membuat sensasi. Ia mengaku racikan miliknya pernah dipesan Ratu Elizabeth dari Inggris. Saya pernah kirim 5.000 botol ke British. Ratu Elizabeth minta untuk pengobatan keluarganya. Dan alhamdulillah mereka... Sementara terkait rencana Hadi untuk mengedarkan racikannya, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan racikan tersebut tidak mengantongi izin. Pada saat dulu didaftarkan di Badan POM, dulu artinya sekarang sebetulnya sebelum ini mencuat melalui viral pun produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik. Jadi izin edarnya sudah tidak berlaku lagi. Klaim keampuhan racikan Hadi untuk menyembuhkan COVID-19 hingga kini belum terbukti.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. Tim iNews melaporkan.